Banyak orang berpikir kalau mereka ingin jadi disiplin, mereka harus lebih kuat, harus lebih keras, harus lebih tahan, harus lebih memaksa diri setiap hari. Tapi kenyataannya, orang yang benar-benar disiplin tidak selalu terlihat berjuang. Mereka tidak setiap hari melawan rasa malas. Mereka tidak selalu butuh motivasi. Mereka tidak bergantung pada mood. Mereka hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Seolah itu hal yang biasa. Kenapa? Karena bagi mereka, disiplin bukan lagi sesuatu yang dipaksakan, tapi sudah menjadi bagian dari siapa mereka. Sekarang, coba jujur ke diri sendiri. Berapa kali kamu sudah mencoba berubah? Mau bangun lebih pagi, mau mulai olahraga, mau belajar lebih konsisten, mau memperbaiki hidup. Di awal, semuanya terasa mudah. Kamu semangat, kamu punya rencana, kamu merasa kali ini pasti berhasil. Tapi beberapa hari kemudian mulai terasa berat, mulai muncul rasa malas, mulai cari alasan, mulai menunda, dan akhirnya kamu kembali ke kebiasaan lama. Dan biasanya kita menyalahkan diri sendiri. Kok aku nggak disiplin sih? Kok aku lemah banget? Kok aku nggak konsisten? Padahal masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah kita mencoba mengubah hidup kita tanpa mengubah cara kita melihat diri kita sendiri. Kita masih percaya, aku orang yang susah disiplin. Aku gampang menyerah. Aku bukan tipe orang konsisten. Dan selama identitas itu masih ada, setiap usaha akan terasa seperti melawan diri sendiri. Ada satu konsep penting yang sering diabaikan, yaitu identitas menentukan tindakan. Apa yang kamu lakukan setiap hari sebenarnya adalah cerminan dari siapa kamu percaya dirimu itu. Kalau kamu percaya kamu orang yang malas, kamu akan bertindak seperti orang malas. Kalau kamu percaya kamu orang yang disiplin, kamu akan bertindak seperti orang disiplin, bukan karena dipaksa, tapi karena itu terasa normal. Masalahnya, banyak orang fokus pada hasil, padahal hasil datang dari tindakan, dan tindakan datang dari identitas. Jadi kalau kita ingin perubahan yang bertahan lama, yang harus diubah pertama kali adalah cara kita melihat diri kita sendiri. Identitas tidak berubah dalam satu keputusan besar. Ia dibangun dari keputusan kecil yang diulang setiap hari. Setiap kali kamu melakukan sesuatu, kamu sedang memberi bukti pada dirimu sendiri. Kalau kamu bangun tepat waktu, itu bukti bahwa kamu bisa disiplin. Kalau kamu tetap melakukan sesuatu meskipun malas, itu bukti bahwa kamu konsisten. Sebaliknya, kalau kamu terus menunda, itu juga bukti. Dan tanpa sadar, kita mengumpulkan bukti itu setiap hari. Dan bukti-bukti itulah yang membentuk identitas kita. Jadi, sebenarnya hidup kita bukan ditentukan oleh satu keputusan besar, tapi oleh kebiasaan kecil yang kita ulang terus-menerus. Contoh nyata, bayangkan dua orang yang ingin jadi disiplin. Orang pertama berkata, "Aku harus memaksa diri supaya berubah." Orang kedua berkata, "Aku sedang membangun identitas orang disiplin." Kelihatannya hampir sama, tapi rasanya sangat berbeda. Orang pertama akan cepat lelah, karena setiap hari dia merasa sedang melawan dirinya sendiri. Orang kedua lebih sabar, karena dia tahu ini proses. Ketika gagal satu hari, orang pertama merasa semuanya hancur. Orang kedua hanya kembali lagi ke jalur. Dan dalam jangka panjang, orang kedua akan jauh lebih kuat. Dan mungkin disinilah kita mulai sadar sesuatu. Masalahnya bukan karena kita tidak mampu, bukan karena kita kurang motivasi,
Tapi karena kita belum benar-benar berubah dari dalam, kita masih mencoba menjadi orang disiplin dengan identitas lama, dan itu seperti mencoba berjalan maju sambil terus ditarik ke belakang. Kalau identitas belum berubah, kebiasaan lama akan selalu kembali. Tapi kalau identitas mulai berubah, perlahan semuanya akan terasa lebih ringan. Langkah-langkah membangun identitas disiplin. Langkah pertama adalah mulai dari kecil. Jangan langsung ingin berubah drastis, mulai dari hal sederhana. Yang penting bukan besar, yang penting konsisten. Langkah kedua adalah kumpulkan bukti setiap hari. Setiap tindakan kecil adalah bukti. Semakin banyak bukti yang kamu kumpulkan, semakin kamu percaya bahwa kamu adalah orang yang disiplin. Langkah ketiga adalah ubah cara kamu bicara ke diri sendiri. Berhenti bilang, "Aku malas." Mulai bilang, "Aku sedang belajar jadi disiplin." Perubahan kecil ini sangat berpengaruh. Langkah keempat adalah jangan hancurkan semuanya karena satu kesalahan. Kamu tidak harus sempurna. Yang penting kamu kembali. Karena disiplin bukan tentang tidak pernah gagal, tapi tentang terus kembali. Langkah terakhir adalah fokus pada proses, bukan hasil. Karena hasil datang dari kebiasaan dan kebiasaan datang dari identitas. Pada akhirnya, disiplin bukan tentang memaksa diri setiap hari. Ia tentang menjadi seseorang yang tidak lagi harus dipaksa. Ia adalah hasil dari keputusan kecil yang diulang cukup lama sampai menjadi bagian dari diri kita. Dan mungkin perubahan terbesar dalam hidup bukan ketika kita berhasil sekali, tapi ketika kita mulai melihat diri kita sebagai seseorang yang tidak lagi menyerah pada kebiasaan lama. Karena saat identitas berubah, hidup kita juga akan ikut berubah. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini tentang mindset, kebiasaan, dan bagaimana membangun versi diri yang lebih kuat, subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Karena setiap hari kita akan ngobrol tentang hal-hal sederhana yang kalau benar-benar dipahami bisa mengubah arah hidup kita. Sampai jumpa di video berikutnya.